Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danjindra Oktadinata dari kelas O. NPM saya 201010545. Saya ingin menjelaskan makalah antropologi budaya yang telah saya buat. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Raja Febrina Andarina Zaharnika SHMH selaku dosen antropologi budaya yang telah memberikan tugas ini, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Masuk ke bab pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya akal yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain, sehingga manusia dituntut untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan kesempurnaan dan kelebihan akal pikiran dan segala kelebihan lain yang telah dianugerahkan kepadanya. Namun, dengan sisi yang berbeda, manusia merupakan salah satu macam makhluk hidup di antara makhluk hidup yang pernah ada di alam dunia ini. Sekitar abad ke-19, para ahli biologi, salah satunya adalah Darwin, mengumumkan teori mereka tentang evolusi biologi. Menurut teori ini, bentuk makhluk hidup tertua di bumi ini terdiri dari makhluk bersel satu seperti protozoa. Beratus-ratus tahun kemudian timbul makhluk-makhluk dengan organisasi yang semakin kompleks, dan pada terakhir kali berevolusi, makhluk-makhluk ini seperti kera dan manusia. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan makhluk manusia di antara makhluk-makhluk lain. Yang kedua, apa saja keanekaragaman manusia. Yang ketiga, apa saja evolusi biologi. Yang keempat, apakah yang dimaksud organisme pada manusia. Yang kelima, perubahan apa yang terjadi pada evolusi primat dan evolusi manusia. Yang C, tujuan makalah. Untuk mengetahui kedudukan manusia di antara makhluk-makhluk lain di dunia yang dipandang dari segi antropologi. Untuk mengetahui apa saja keanekaragaman makhluk manusia yang ada di muka bumi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana proses evolusi ciri-ciri biologis terjadi. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja perbedaan organisme manusia dengan organisme yang ada di muka bumi. Yang kelima, untuk mengetahui perbedaan apa yang terjadi pada evolusi primata dan evolusi manusia. Bab kedua, makhluk manusia di antara makhluk lain. Dari pandangan berbagai sudut, salah satunya berbagai sudut, salah satunya pandangan dari sudut biologi. Manusia hanya menuakan suatu macam makhluk di antara lebih dari 1 juta macam makhluk yang ada di muka bumi ini. Terdapat pada pertengahan abad ke-19 salah satu ahli biologi yang bernama Charles Darwin yang mengemukakan tentang sebuah teori yang berisikan tentang proses evolusi biologi. Menurut teori ini, bentuk tertua di muka bumi ini adalah terdiri dari makhluk atau sel satu yang disebut dengan protozoa. Dalam jangka waktu beratus-ratus tahun lamanya, timbul dan berkembangnya semakin kompleks, dan dalam waktu terakhir telah berkembang atau berevolusi makhluk seperti kera dan manusia. Dalam proses tersebut yang telah berlangsung sangat lama, banyak juga bentuk makhluk yang sederhana ini telah hilang dari muka bumi ini. Namun akan tetapi banyak juga yang bertahan macamnya dan hidup langsung sampai sekarang. Untuk mengetahui beragam jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, para ahli biologi yang mendapatkan tempat sewajarnya dan berdasarkan morfologi dan organismenya. Yang ke B adalah keanekaragaman manusia ras sebagai suatu golongan. Manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh yang tertentu dengan suatu frekuensi yang besar, tetapi dalam sejarah bangsa-bangsa, konsepsi mengenai aneka warna ciri tubuh manusia itu telah menyebabkan banyak kesedihan. Salah satu paham tersebut mengacaukan ciri-ciri ras
ceras yang sebenarnya harus dikhususkan kepada ciri-ciri jasmani semata, dengan ciri-ciri rohani, dan lebih dari itu, salah satu tadi memberi penilaian tinggi rendah kepada ras-ras berdasarkan perbedaan tinggi rendah rohani daripada ras itu. Contoh-contoh tersebut adalah yang pertama, ras Kaukasoid atau ras kulit putih yang lebih kuat, maju, luhur daripada ras-ras yang lainnya. Yang kedua, di Prancis, pendirian menurut A. de Gobineau yang berpendapat bahwa ras yang terunggul dan termurni adalah ras Arya. Di Jerman, menurut de Gobineau bahwa orang Jerman keturunan langsung ras Arya. Metode-metode untuk mengklasifikasikan aneka ras manusia. Mengklasifikasikan aneka warna ras manusia merupakan pusat perhatian bagi ilmu antropologi fisik. Untuk suatu waktu yang lama, masalah bagaimana cara mengklasifikasikan atau menggolongkan aneka warna manusia di dunia merupakan pusat perhatian yang terpenting dalam antropologi fisik. Yang C. Evaluasi ciri-ciri biologis. Para ahli menjelaskan bahwa ciri-ciri biologis terdapat dalam gen dari setiap organisme, baik bersel satu maupun sel yang berjuta-juta sel atau kera atau manusia, yang terdiri dari triliunan sel. Setiap sel mempunyai inti yang sama. Setiap inti sel manusia misalnya terdiri dari 46 bagian berupa ulat-ulat kecil yang terdiri dari serat-serat berbentuk spiral yang menurut para ahli biologi disebut kromosom. Pada kromosom terletak beribu-ribu pusat kekuatan dengan berbagai macam struktur biokimia yang khas, yang menjadi sebab dari segala organisme makhluk yang bersangkutan. Satu pusat kekuatan itulah yang disebut gen. Satu gen atau kombinasi dari beberapa gen menjadi penyebab dari satu ciri lahirnya organisme. Sedangkan ada pula satu gen yang menjadi penyebab menjadinya ada beberapa ciri lahir. Para ahli biologi belum lama berselang mengembangkan alat untuk mengobservasi dan meneliti gen dengan sel telur. Meneliti gen manusia yaitu mikroskop elektron. Pada waktu konsepsi, apabila sel sperma terpadu dengan sel telur, maka akan terjadi suatu sel bual atau zigot. Seluruh tubuh organisme baru akan timbul dari zigot tadi. Dengan suatu proses yang disebut dengan mitosis, tiap kromosom akan membelah menjadi dua sehingga timbul dua sel baru. Kedua sel baru tadi melalui proses yang sama akan menjadi 4 sel baru. Kemudian keempat sel baru tadi melalui proses yang sama akan menjadi 8 sel, dan demikian seterusnya. Yang D. Organisme pada manusia. Organisme manusia dan organisme binatang memiliki perbedaan. Makhluk manusia adalah makhluk yang hidup dalam kelompok dan mempunyai organ yang secara biologis sangat kalah kemampuan fisiknya dengan jenis binatang yang lainnya. Akan tetapi beda halnya dengan otak manusia. Otak manusia telah berevolusi dan otak manusia telah dikembangkan oleh bahasa. Namun juga untuk mengembangkan bahasa dapat menyebabkan bahwa manusia tidak hanya dapat belajar secara konkret peristiwa yang bersangkutan, akan tetapi juga secara abstrak tanpa menyelami sendiri peristiwa tersebut. Kemampuan otak yang kita sebut akal budi telah menyebabkan berkembangnya sistem-sistem yang dapat membantu dan menyambung keterbatasan kemampuan organnya, yaitu keseluruhan dari sistem itu adalah yang A. Sistem perlambangan vokal atau bahasa menyebabkan manusia tidak hanya dapat belajar mengenai keadaan sekitarnya dan mengalami secara konkret peristiwa yang berkaitan dengan keadaan itu. Yang B. Sistem pengetahuan manusia sering belajar dari generasi-generasi sebelumnya. Yang C. Sistem peralatan hidup dan teknologi adanya berpengaruh antara abstrak tanpa menyelami peristiwa tersebut. Yang D. Sistem mata pencarian hidup kelompok manusia sejak dahulu kala telah memiliki sistem dalam hal mata pencarian hidupnya. Yang E. Organisasi sosial karena pengetahuan manusia menjadi sedemikian banyaknya. Yang F. Kesenian kebudayaan manusia mempunyai hasrat alamiah untuk keindahan.
Yang G, sistem religi, kemampuan otak manusia untuk membentuk gagasan-gagasan dari konsep-konsep dalam akalnya menyebabkan manusia dapat membayangkan dirinya sendiri sebagai suatu entitas tersendiri. Yang E, evaluasi primat dan manusia evolusi. Sumber ciri-ciri organisme fisik dalam proses evolusi itu makhluk-makhluk yang baru timbul sebagai proses percabangan dari bentuk-bentuk yang lebih tua. Dalam proses tersebut, ciri-ciri biologi yang baru wujud pada organisme suatu makhluk tertentu dapat menyebabkan terjadinya bentuk baru yang agak berbeda dari bentuk organisme induk yang lama. Bentuk baru itu terus berubah dan dalam jangka waktu yang cukup lama, bentuk baru itu terus berubah. Perbedaan bentuk organisme makhluk hidup yang lama dengan makhluk cabang yang baru makin lama makin besar. Organisme dari semua makhluk di dunia tidak hanya satu sel, tetapi juga kera dan manusia. Pada makhluk yang organismenya kompleks seperti manusia, jumlah selnya mencapai 10 triliun banyaknya. Dan bentuk serta fungsi dari 10 triliun itu berbeda menurut fungsi dan tugasnya masing-masing dalam organisme. Seleksi dan adaptasi adalah satu proses evaluasi yang berasal dari sekitaran alam. Dasar-dasar dari proses ini telah sejak lama diuraikan oleh C. Darwin. Menurut para ahli sekarang, banyak ciri-ciri yang baru karena mutasi pada kelompok manusia itu sering terbukti lebih cocok dengan sekitaran alam yang juga selalu berubah-ubah. Individu-individu dengan ciri lama dengan lambat laun akan berkurang angka kelahirannya. Contoh, dalam suatu kelompok manusia yang semuanya mempunyai rambut keriting, ada beberapa individu yang mempunyai gen resesif untuk rambut kejor. Kebetulan, beberapa individu ini dapat saat lahirnya juga mempunyai rambut keriting, memisahkan diri dari kelompok individu. Dengan peristiwa kebetulan tadi, gen resesif untuk rambut kejor terbawa dan pada suatu ketika akan menyebabkan timbulnya individu-individu yang secara lahir juga mempunyai rambut kejor. Sebaliknya, dalam kelompok induk, gen untuk rambut kejor sudah hilang. Untuk selanjutnya, dalam kelompok yang baru, orang-orang rambut kejor mungkin selalu bertambah jumlahnya. Sedangkan dalam kompleks induk, semua individu dalam angkatan-angkatan selanjutnya akan selalu mempunyai rambut keriting sampai timbul suatu saat zaman ketika di mana mutasi atau seleksi alam membawa perubahan. Terbentuknya spesies baru dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, isolasi waktu. Misalnya adalah kuda zaman Eocene atau Etypius Mesohippus, Meryhippus, Pilohippus, Equus dari zaman-zaman dahulu hingga sekarang. Yang kedua, isolasi geografis. Yang ketiga, domestikasi. Yang keempat, mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah peristiwa terjadinya spesies baru secara cepat. Isolasi reproduksi tanda dua populasi berbeda spesies bila mereka dapat berhibernasi, juga disebut juga bila mereka mengalami isolasi reproduksi. Penyebab isologi produksi: yang pertama, isolasi ekologi, yaitu isolasi karena menempati habitat yang berbeda. Yang kedua, isolasi musim, yaitu akibat berbeda waktu pergantian genetik. Yang ketiga, isolasi tingkah laku, akibat berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan. Yang keempat, isolasi mekanik karena bentuk morfologi alam kelamin yang berbeda. Isolasi gamet karena gamet jantan tidak memiliki viabilitas dalam alat reproduksi betina. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya adalah manusia. Sebab manusia diberikan Tuhan kelebihan di antara makhluk lainnya. Keanekaragaman ras di suatu golongan membuat pembedaan di antara satu sama lain, dan kita dapat simpulkan dan penjelasan yang dikemukakan oleh Darwin mengatakan bahwa manusia memiliki proses evaluasi yang diawali dari primata atau sejenis kera hingga akhir dari evolusinya menjadi yang paling sempurna, yaitu manusia. Serta dalam penelitian tersebut mencakup tentang makhluk manusia, evaluasi ciri-ciri biologis. Evaluasi penelitian tersebut mencakup tentang makhluk manusia, evaluasi primat dan manusia, aneka warna manusia, dan tentang organisme manusia.
Penelitian tersebut bisa diterima oleh semua manusia di seluruh dunia, walaupun pernyataan tersebut bertentangan dengan umat muslim di dunia. Yang B. Saran. Dari pembahasan makalah di atas, kita dapat mengetahui bahwa di antara beberapa macam pembahasan kita dapat mengambil manfaat. Maka dari itu, mari kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin dari beberapa kegunaan mempelajari makhluk manusia. Nah, sekian dari hasil penjelasan makalah yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.